Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dan pemirsa, dalam pasal 83A dijelaskan organisasi massa maupun organisasi keagamaan dapat berkesempatan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus. Dan tentunya hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat karena beberapa ormas agama sudah ada yang menyatakan sikapnya untuk menolak dan juga menerima. Dan bisa terkait hal tersebut langsung saja kita tanyakan pendapat dari salah satu wakil ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Martin Manurung dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Sumatera Utara II. Baik Pak, terkait dengan hal tersebut bagaimana Komisi 6 memberikan respon atas terbitnya peraturan pemerintah tersebut? Ya, sebenarnya peraturan pemerintah ini semangatnya secara filosofis ya membuka kemungkinan bagi ormas-ormas ya, utamanya yang di sini disebut sebagai ormas keagamaan ya, untuk memiliki izin usaha pertambangan. Tentu setiap kebijakan itu pasti ada plus dan minusnya. Plusnya adalah setiap orang atau setiap kesempatan itu menjadi lebih terbuka ya, ormas keagamaan bisa masuk. Tapi juga harus dipikirkan dari sisi profesionalitasnya, bagaimana pengelolaan tambangnya, bagaimana aspek lingkungannya dan segala macam yang perlu mungkin ormas keagamaan itu diberikan pemahaman-pemahaman. Nah, terkait penolakan, tentu setiap ormas keagamaan juga punya pandangan masing-masing ya, karena namanya ormas keagamaan ini bukan hanya soal filosofis dan teknis, tapi ada juga soal teologis nih. Nah, soal teologis ini tentu tidak bisa dicampuri oleh negara. Ya, ormas keagamaan A mengatakan secara teologis tidak bisa, yaitu tentu adalah standing point dari ormas keagamaan tersebut yang harus dihormati oleh pemerintah. Jadi persoalannya sebenarnya bagaimana ormas keagamaan ini bisa mendapatkan sumber pendanaan yang sah, yang legal, ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau bukan melalui tambang ya harusnya dicari juga satu mekanisme yang lain ya. Itu menurut saya. Kalau tadi menurut Bapak kan secara teologis itu emang terpisah ya Pak dalam pengelolaan ini, dan bagaimana Pak pengawasannya sendiri terhadap pengelolaan jika nanti emang ormas keagamaan tersebut terlibat dalam hal ini? Nah, itu juga yang perlu diperjelas ya. Dan juga dicek. Kan nantinya kalau saya tidak salah di berita saya baca, ormas keagamaan ini akan membentuk satu badan usaha. Badan usahanya inilah yang mendapatkan izin usaha pertambangan. Nah, berarti izin usaha pertambangannya ini artinya badan usahanya ini harus memiliki kapasitas baik dari sisi teknis pengelolaan tambang sampai ke dampak lingkungannya. Jadi ini menurut saya satu hal yang cukup rumit juga ya, yang harus bisa diberikan pemahaman secara betul ya. Karena begini, coba bayangkan kalau terjadi misalnya dampak pengerusakan lingkungan. Tambang itu mau tidak mau pasti ada dampak pengerusakan lingkungan. Itu konsekuensi logis karena membongkar bumi ya. Nah, kalau itu sampai terjadi di usaha pertambangan yang dikelola oleh ormas keagamaan, ini kan tentu menjadi satu persoalan baru ya. Nah, ini menurut saya harus perlu satu pemahaman atau sosialisasi yang baik, yang benar-benar bisa diperlengkapi ormas keagamaan ini, agar kemudian tidak menjadi justru satu persoalan baru atau batu sandungan yang baru. Baik, itu tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Martin Manurung, dan beliau tadi menyebutkan bahwa persoalan terkait dengan pengelolaan tambang tersebut harus diawasi dengan sedemikian rupa, dan terkait hal ini harus ditekankan bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Dan itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.